Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya kehadiran tamu dan seperti biasa ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi di Mami Muda. Ada Mas Faisal, beliau adalah Sekretaris IMS Kabupaten Sumeneb, dan ada Mas Ferry Saputra, aktivis sekaligus pelaku pariwisata dan lain-lain lah, karena beliau seniman. Saya ke Mas Faisal dulu. Siap, Mas. Mas Faisal, berkaitan dengan pelaksanaan event kalender hari jadi, itu kan tanggal 30 itu sudah masuk jadwal yang sudah diumumkan secara resmi oleh Dispora. Salah satunya yang masuk itu kan event terkait balap motor ya? Iya, balap motor itu gimana Mas Faisal? Katanya Sambian juga sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pihak Imejatim. Iya. Urusan perizinan. Iya. Gimana Mas? Ya, terima kasih ini atas waktunya juga. Sekalian kita juga mau jelaskan duduk permasalahan. Jadi pada tanggal 30 itu sebenarnya event yang resmi. Itu kita omongkan resmi itu karena harus melalui raker gitu ya. Itu milik Ajang Leader, di mana plot kalender itu saya selaku sekretaris itu memang beli klub di Ajang Leader untuk event tanggal 30 Oktober ini. Pada saat awal bulan saya itu juga kaget keluarnya flyer ada event tanggal 30 Oktober di Sumeneb sama kalendernya, balap motor. Bahkan secara kalau kita itu juklak dari ini, aturannya itu dengan event yang sama meskipun beda kota, jarak yang tertera itu kan 150 km gitu. Jadi saya pikir, lah ini berarti event ini apa siluman apa gimana? Akhirnya saya klarifikasi kemarin itu kepada bendahara, apakah ada event di Sumeneb, event rangkaian balap motor? Jawaban terakhir itu belum ada. Ya. Itu terakhir sampai konfirmasi tanggal berapa? Sekitar 7 hari kemarin gitu, Mas. Iya. Iya, awal bulan kan katanya. Dilala itu sekitar 2 atau 3 hari kemarin, Rekom Sumeneb itu keluar, Mas. Rekomendasi dari IMI gitu loh. Saya juga kaget, berarti di persiapan panitia perizinan lokal berarti selesai. Sehingga rekom dari IMI itu dikeluarkan, karena secara administrasi rekom ini keluar apabila rekom dari lokal selesai begitu. Sehingga pada saat saya mau pengurusan di Pamekasan juga saya dipertanyakan sama teman-teman, loh ini kok ada kalender Sumeneb, bagaimana ini kan gitu. Saya kemarin kan rangkaian di Pamekasan kita pakai tagline itu Dandim karena berkaitan sama HUT TNI 77. Kita pakai nama beliaunya Pak Dandim itu sudah meng-approve. Iya, sudah di-approve ya. Akhirnya kita hold dulu, suruh mengklarifikasi. Makanya saya klarifikasi, Ajang Leader sebagai ketuanya Pak Iwan itu kemarin sudah komunikasi, kita mau mengajukan keberatan berkaitan sama kalender yang berbenturan tanggalnya. Terus insya Allah besok kita itu ajukan, di mana Sumeneb ini kan eventnya itu pakai klub AE, Mas. AE itu Ponorogo ya. Di Ponorogo itu sendiri kemarin sudah saya telepon ketua AE itu Mas Rendra. Beliaunya juga sebenarnya mengajukan tanggal 16 Oktober, bukan tanggal 30. Tapi tahu-tahu dari IMI juga keluar tanggal 30 gitu. Di sana akhirnya saya itu bagaimana ini solusinya kan gitu. Apakah ini harus ada yang ngalah paling enggak kan gitu. Saya klarifikasi lagi, Mas Rendra juga ngomong, Mas, bulan Oktober itu bulan hari jadi Kota Sumeneb. Nah gitu. Tapi kembali lagi saya ngomong ke ketua AE, tetap harusnya meskipun hari jadi, panitia lokal itu harusnya melihat data-data yang jadwal, betul, jadwal yang sudah tertera. Ini yang sudah resmi ini punya siapa, dan itu harusnya dikomunikasikan gitu Mas ya, secara teknisnya kan gitu. Tapi selama ini masih belum ada komunikasi gitu Mas. Mungkin itu aja. Menurut sampean sebagai orang yang mengajukan lebih awal dan daftar itu sudah terupload jadwalnya, itu pelaksanaan perizinan di bawah, apakah
aturannya itu harus tuntas dulu atau IMEI mengeluarkan rekomendasi dulu? Ya harus tuntas Mas, harus tuntas. Berarti Itu mulai dari perizinan perizinan bawah dulu. Itu ya setelah pengalaman saya mengadakan event di banyak kota gitu ya Mas. Jadi rangkaiannya itu kalau kita di warga sekitar ataupun toko-toko yang terkait itu harus ada tanda tangan semua. Baru itu akan kita laporkan ke Kasat Intel. Itu sebagai bahan yang akan dinaikkan kepada dinas perizinan setempat gitu. Nah, saya juga membaca kan Mas di flyer yang sudah tersebar di Iya. itu kan penonton juga karena eventnya kayaknya gratis ya di sini. Nah, iya. Itu sebagai orang yang pernah melaksanakan event, apa kira-kira tidak ada bahaya itu terhadap membludaknya penonton kalau event-event seperti balapan motor ini? Ya ini kan juga saya juga ditelepon dari pembalap Mas. Bahasanya itu bahasa tenis. Pembalap itu ngomong, saya mending kecelakaan sesama pembalap di sirkuit daripada saya nabrak penonton. Itu hukumannya udah pidana Mas. Nggak akan selesai di balap itu juga gitu. Ya dengan adanya gratis berarti potensi kerawanan lebih tinggi gitu. Karena setiap pengajuan balap saya itu harus pertama mapping dulu Mas, iya kan? Mapping lokasi, sirkuit, berkaitan sama penonton juga kita hitung, ukur kapasitas maksimalnya kita ukur berkaitan sama penjaga, iya kan? Takut ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah di sana. Artinya ini harusnya dengan koordinasi dengan pihak keamanan juga. Oh iya Mas, iya. Data penonton itu diminta di Kasat Intel karena beliaunya itu nanti akan merekomendasikan ke Kabakop. Kabakop itu yang menghitung berapa personil yang akan dikeluarkan untuk PAM sendiri gitu Mas. Selain dia itu akan membayar untuk PAM di luar anggota gitu ya. Kan kita biasanya pakai kadang SGS, terus ada Cobra kalau dulu itu Mas gitu. Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dari panitia pelaksana dengan sampean yang sudah punya jadwal secara resmi terupload dari IMEI itu, apa sudah ada komunikasi Mas? Belum Mas, jadi dari pihak panitia penyelenggara Sumeneb ini belum ada komunikasi berkaitan sama event ini dengan yang benturan dengan kalender saya di Pamekasan gitu. Jadi kenapa saya itu menyayangkan yang di Sumeneb begini, secara juklak lah gitu. Ini kan berkaitan sama jarak juga. Yang kedua juga Rekom Siluman. Ya, mohon maaf ini saya ngomong Rekom Siluman karena Rekom ini tahu-tahu keluar betul tidak melalui raker ini pada saat bulan 6 itu. Iya, saya ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry kan rajin nyoroti lah seputar hal-hal yang berkaitan dengan event hari jadi. Kemarin itu pertama diawali dengan logo yang diduga hasil jiplak dari kota lain, kemudian tagline-nya juga menjiplak dari kota lain. Habis itu dilakukan revisi. Setelah itu muncul lagi keberatan dari Ketua Takmir Masjid Agung yang mengatakan bahwa tidak menyetujui event hari jadi dilaksanakan di depan Masjid Agung. Ini juga rangkaian dari hari jadi juga diprotes oleh teman-teman karena berbenturan dengan jadwal yang sudah terupload gitu. Bagaimana Mas Ferry ini melihat carut marutnya penyelenggaraan hari jadi ini? Apa persoalannya sebetulnya? Sebenarnya gini ya Mas, kita kan harus sepakati dulu tujuannya hari jadi itu apa. Hari jadi ini kan konsepnya ini kan milik masyarakat. Berarti sepakat ya kalau hari jadi ini memang masyarakat itu harus diberdayakan. Betul. Karena ini berkaitan dengan event yang melibatkan kebanggaan masyarakat Ya, Sumeneb lah ini. mereka itu berhak dan punya kewajiban untuk ikut cawe-cawe lah di hari jadi ini. Ya. Selain itu, kita juga harus pahami kalau anggaran kita itu memang betul-betul mepet di hari jadi ini. Iya. Apalagi adanya rekonstruksi, adanya potongan-potongan ya. Dari situ kita akan bisa membaca kalau anggaran untuk hari jadi ini memang betul-betul tidak sesuai dengan event yang diselenggarakan di dalam kalender event itu. Berarti di situ harus ada event-event dari masyarakat yang masuk ke dalam kalender itu. Itu sudah pasti. Itu juga sekaligus sepertinya sama dengan apa yang
diinginkan oleh Bupati dalam visi misinya, bahwa masyarakat itu wajib membantu, maksudnya bergotong royong membantu pemerintah untuk membangun pariwisata. Salah satu contohnya yaitu membantu event-event dalam hari jadi. Cuma yang saya sayangkan, OPD itu kok sepertinya single factor dia. Dia itu egosentrisnya besar sekali. Ternyata dalam pelaksanaannya, dalam faktanya, pemerintah itu malah tidak mengajak masyarakat aktif untuk ikut andil dalam hari jadi. Contohnya seperti yang logo. Andai kan masyarakat diikut sertakan, anggap aja bikin sayembara. Toh modalnya itu kecil, Mas. Seperti yang dilakukan oleh Sampang. Itu modalnya dari perbankan malah. Berarti kan tidak perlu anggaran banyak. Kenapa itu tidak dilakukan? Yang kedua, masalah yang takmir masjid. Ini kan peran serta masyarakat juga sepertinya dikerdilkan. Andai kan jauh-jauh hari mereka berkoordinasi, meminta dengan sopan untuk meminjam pelataran lokasi itu untuk kejadian event, saya kira pasti diberikan. Ya toh tahun-tahun sebelumnya emang penyelenggaraan di sana semua. Dan faktanya juga ternyata setelah sampai sekarang sisi takmir ini kan cuma masalah 3 aja, Mas. Masalah ya nggak adanya kok koordinasi sama takmir. Ya saya sebetulnya membaca juga event yang tanggal 30 itu kan pelaksanaannya kebetulan tempatnya di area Taman Bunga gitu ya. Di area alun-alun. Saya sebagai pemilik tempat sebetulnya ya paling tidak ada semacam surat pemberitahuan lah, kalau kita ini kan nggak perlu didatangi ya, supaya kita bisa menyesuaikan jadwal. Tapi mungkin memang kita lebih membaca lemahnya koordinasi di internal gitu. Buruk ya, bukan hanya lemah tapi buruknya koordinasi di internal. Nah, bagaimana Mas Ferry kemudian kalau saya mintai pendapat soal event mulai dari awal ini, rangkaiannya kan sampai sekarang memicu polemik terus-menerus begitu. Apa kira-kira langkah oleh pemerintah daerah yang harus diambil supaya ini tidak menjadi polemik terus-menerus? Monggo Mas Ferry. Gitu Mas, di awal kan kita sudah disepakati kalau event ini milik rakyat. Ya masyarakat yang ketepatan ya legowo lah. Berilah izin, kasihan. Loh, kalau kita kan sebetulnya bukan soal memberi izin dan tidak, tapi ini kan kalau bicara event besar, harusnya perencanaan itu kan dimatangkan di awal, sehingga jadwal itu mampu menyesuaikan gitu. Kalau saya misalkan tanggal 30 itu kebetulan saya ada seminar UMKM di sini. Kalau itu dikoordinasikan jauh-jauh hari, saya pikir tidak akan berbenturan. Sama dengan yang Mas Faisal kan. Mas Faisal ini kan pasti tidak keberatan gitu. Meskipun beliau dan kawan-kawan sebagai pemilik jadwal yang sudah terupload dari IMEI gitu. Saya rasa kalau dikomunikasikan dengan cara baik, ini bicara kepentingan Sumeneb, saya rasa tidak akan berubah. Betul Mas. Betul. Nah ini hanya persoalan komunikasi yang buntu. Nah maksud saya, apakah ini memang kelemahan dari OPD untuk menerjemahkan visi misi Bupati? Sebelum saya lanjut ke masalah kelemahan OPD ya, kita kembali lagi ke tadi event. Sebenarnya masalah di Sumeneb dengan adanya surat rekom itu sudah selesai. Masalah nanti rekom itu didapatkan seperti apa dan polreknya mendapat event itu surat rekom keluar seperti apa, itu kan urusan internal IMI. Ya, urusan antara pelaksana dan IMI. Tapi di urusan sisi Sumeneb itu sudah selesai. Berarti event itu sudah bisa dilaksanakan. Kalau nanti di akhirnya ada keluhan-keluhan seperti sampean yang ketepatan event ternyata mereka belum izin, ya itu urusan sampean dengan pelaksana. Tapi urusan kita sebagai masyarakat nih, maunya event itu tetap ada, event itu tetap terselenggara, event itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, dibuktikan dengan turunnya surat rekom. Yang kedua, masalah kembali yang tadi ya tentang buruknya komunikasi OPD dengan masyarakat. Saya kira itu sudah merupakan penyakit lama, Mas. Bahwa ternyata selama ini memang egosentris OPD, bahkan antar OPD pun ya, itu nggak ada koordinasi. Contoh tentang penyebaran promosi hari jadi.
Yang menyebarkan itu hanya Instagramnya si pariwisata. Oh, iya. Sedangkan dari Pemkab sendiri Pemkab dalam hal ini Kominfo ya? Ya, untuk info sama sekali tidak pernah ada pamflet atau flyer tentang hari jadi, apalagi membantu event masyarakat yang sudah masuk ke kalender event, sama sekali tidak ada. Jadi yang membantu meramaikan promosi itu malah netizen, Mas. Di WG itu banyak disebar malah sama netizen. Pemerintahnya sendiri diwakili oleh Kominfo sama sekali. Di webnya nggak ada, di medsosnya, officialnya juga nggak ada. Kan ini aneh gitu loh. Ini kan membuktikan bahwa ternyata ada yang miss antara koordinasi antar OPD. Sebenarnya Pemkab ini bikin hari jadi dibebankan ke masyarakat, apa hanya dibebankan ke OPD pariwisata? Iya. Itu intinya. Nah ini saya juga sebetulnya sepakat soal hari jadi bagaimanapun, karena kita putra daerah yang punya tanggung jawab untuk mensukseskan acara itu juga. Saya sepakat. Kalau Mas Ferry curiga saya karena tempat tidak ada kulunun dulu, itu soal lain. Tetapi kemarin saya juga didatangi oleh teman-teman EO yang akan melaksanakan rangkaian hari jadi itu, meminjam beberapa peralatan. Saya dukung, support betul gitu. Tapi kalau soal benturan agenda kegiatan, ini kan tidak bisa toleransi karena ini bagian dari cara mereka menyiapkan event, kan begitu. Yeah. Ini bukan event kecil soalnya. Nah, saya ingin ke Mas Faisal. Kira-kira apa langkah Mas Faisal yang akan dilakukan ke depan berkaitan dengan terbenturnya jadwal atau sabotase jadwal gitu kan? Sabotase jadwal yang sudah dilakukan oleh panitia pelaksana Kabupaten Solo. Mungkin saya itu mau menjelaskan lagi pada potensi risiko dulu Mas ya, yang berkaitan sama karena di flyer kita sama-sama tahu bahwa ini event road race ini gratis ya kan gitu. Jadi kita juga masa hangat-hangatnya kejadian Kanjuruhan 2, iya kan? Oh, iya. Kanjuruhan ya. Jangan sampai terjadi Kanjuruhan 2 ini kan gitu. Kalau saya lihat seandainya toh memang izin Polres ini keluar, apakah Kapolres ini menyetujui kan gitu yang saya lihat? Karena di Polres ini bukan memberikan izin, nanti sifatnya itu rekomendasi. Yang mengeluarkan itu Polda. Nah, event Sumeneb ini meskipun ini hari jadi, saya tetap mendukung gitu Mas, ya kan? Cuma dengan adanya ini penonton gratis, potensi keramaian itu kan kita nggak bisa ukur. Ya tidak bisa Mas, karena itu juga nanti berkaitan dengan jumlah kapasitas. Betul, betul. Iya. Ya itu yang membuat saya juga sebagai warga Sumeneb itu menyayangkan. Jadi seandainya terjadi apa-apa, resikonya itu akan melibatkan selain ketua pelaksana atau ketua panitia, itu UPTD yang terkait, terus kepala dengan pemerintahan pasti kena Mas, gitu kan. Kita nggak pengen kejadian kayak kemarin ini terulang gitu yang di Kanjuruhan. Kalau masalah yang di Pamekasan, tetap langkah yang kita ambil itu kita komunikasikan dulu 1-2 hari ini, tapi tetap kita mau fight. Di IMI kita mau fight, bahkan berkas-berkas sebagai bukti kita itu legal, istilahnya pengupload dulu, itu kita mau rencananya mau ajukan ke PT UN. Kita mau gugat, gitu. Tadi Mas Faisal menunjukkan beberapa data ya ke kita, termasuk soal DP ke pihak ini. Kemudian ada chatting Mas Faisal yang menanyakan ke pihak bendahara yang mengatakan dia juga tidak tahu. Iya. Apa kira-kira tidak ada terjadi kejanggalan-kejanggalan ini kan mulai muncul gitu. Iya. Tidak terjadi semacam sabotase atau permainan ini untuk mendapatkan rekomendasi dari. Kalau ya ini praduga kan gitu, praduga ya, mohon maaf ini. Kalau menduga boleh. Iya. Kalau saya melihat, karena di pengurusan itu harusnya kan satu suara, terstruktur gitu kan, ya kan. Kalau bendahara itu aja belum tahu izin keluar, berarti di sana itu kan ada tanda tangan izin itu kan ketua IMI. Berarti beliaunya lah yang bertanggung jawab seharusnya.
seandainya pun beliaunya itu langsung ditelepon katakanlah sama kepala daerah gitu. Tapi tetap harusnya beliaunya juga menghargai klub-klub yang sudah biasa mengadakan event. Koordinasi dulu. Betul. Saya kan ngomong tadi, saya juga legowo seandainya event saya itu mau dipakai Sumenep gitu kan, tanggal 30 saya legowo. Cuma ayolah koordinasinya itu yang bagus kan gitu. Iya. Ini sudah kali keberapa karena saya juga dulu sempat membaca beredar di media-media itu soal event sebelumnya yang teman-teman IMS juga dulu yang sudah aktif di khusus organisasi bidang motor itu tidak diberitahu dan Mas, ini juga hari ini kan bukan hanya tidak diberitahu tapi jadwalnya pun sudah diambil alih kan gitu. Betul. Ini menunjukkan buruknya komunikasi di internal. Jadi Mas Ferry, yang paling penting apa sih sebetulnya yang terjadi di internal gitu? Saya yakin kalau visi misi Bupati ini kan berkaitan dengan kepentingan Sumenep ke depan kan pasti baik. Tapi ketika diterjemahkan oleh OPD dan perangkat-perangkat di bawahnya, ini menjadi kekhawatiran kita ke depan gitu. Soalnya tidak carut-marutnya ini tidak hanya sekedar di pelaksanaan event hari ini, tapi dari sebelumnya ada Dinas Kesehatan yang juga kemarin menjadi sorotan untuk beberapa hal itu. Itu kebuntuannya kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya? Sebenarnya gini Mas, berdasarkan dari pengalaman yang paling dekat lah, saya jauh-jauh ya. Berarti kan intinya masalah koordinasi. Itu memang jadi kelemahan pemerintah kita sebenarnya. Sekarang apakah Bupati sebagai kepala daerah itu tidak membaca itu? Dan kenapa malah sepertinya Bupati merestui itu? Intinya itu. Bukti bahwa merestui itu ya seperti di event ini. Iya. Event rotes ini. Balap motor ya, Saya curiga memang ada orang kuat yang mengkat di internal ini agar rekom itu bisa keluar. Iya. Karena saya pikir nggak lucu gitu loh. Karena EO yang lama Mas Faisal, iya. itu kan sudah bikin pengajuan udah lama sejak bulan Juni yang saya lihat di kompetensinya ya. Iya, Mas. Dan sudah masuk ke dalam kalender ini. Kok tiba-tiba keluar rekom Sumenep di tanggal 6 Oktober untuk Sumenep. tanggal 30 Mas, sama. Acaranya tanggal 30. Iya. Dalam 1 bulan itu juga kan keluar rekom kan lucu gitu. Iya Mas, betul. Dalam 1 bulan bisa keluar rekom untuk bulan itu juga. Kok bisa? Pertanyaan kan itu. Padahal harusnya melalui rapat. Mekanisme rapat kerja ya. Raker itu yang diadakan biasanya kalau dulu itu di awal tahun memang. Karena ini kemarin kita keluar dari pandemi ya. Kita mundur di bulan Juni kemarin Raker Mas. Dari situ kan tampak Mas. Ini sebenarnya Pemkab ini mau ngajari masyarakat apa gitu loh. Kok masalah koordinasi yang masalah seperti ini aja langsung dipotong kompas. Mas Faisal kan ini kan sering menyelenggarakan event lah dari awal ya dulu. Waktu Pak Fauzi ini menjabat sebagai Wabub kan Iya. Ada tidak aspirasi dari teman-teman pembalap atau komunitas motor yang respon terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ini di yang tanggal 30 ini ya berkaitan dengan pelaksanaan ini? Dari mungkin dari saya ngomong IMS ya. Saya sedikit bercerita mungkin. IMS ini Induk Motor Sumenep ini sebenarnya bentukan dari beliaunya sebenarnya. Pak Wabub dulu. Iya, masih Wabub ya. Pada saat kita katakanlah terjadi pandemi memang vakum. Semua kegiatan kan memang tidak boleh ya. Tahu-tahu yang terakhir itu ya event drag ya, balap yang di Jalan Lingkar itu beliaunya itu mengamini, saya ngomong mengamini, itu dilaksanakan tanpa melibatkan IMS. Saya sendiri juga bingung mempertanyakan apa kesalahan kita di IMS itu sempat. Saya juga sempat komunikasi sama ketua, beliaunya juga mungkin jawabannya ya landai lah mungkin. Betul, saya sendiri sebagai sekretaris juga menampung aspirasi dari teman-teman anggota IMS itu mempertanyakan ada apa Mas dulu ya, mohon maaf ini Mas ya, dulu masih beliaunya itu di wakil bupati itu enak, maksudnya kita itu diajak kerja bareng
toh sekarang kok kita itu kayaknya nggak dipakai gitu loh. Mungkin ada orang ya saya cuma jawabnya mungkin beliaunya lebih bijak sudah memilih orang. Ya saya sendiri ya bagaimana, makanya kan di event yang ini Mas, di event yang Pamekasan saya nggak pakai IMS, kita pakai ajang leader. Makanya itu harapan saya juga kedepannya kepala pemerintah, terutama kepala pemerintah itu lebih aware lah Mas kepada pemuda-pemuda pelaku balap, karena dengan bantuan mereka lah suara beliau dulu itu juga diangkat. Amit lah ya, ini mungkin salah saya itu mohon maaf gitu kan. Ini kayak statementnya Ketua Takmir Masjid Agung. Ketua Masjid Agung kan kemarin beliau sampai dari saking kesalnya kelihatannya itu menegaskan bahwa beliau adalah ketua tim pemenangan Fauzi Eva. Artinya ini sama-sama pendukung sebetulnya gitu ya. Iya Mas, jujur aja. Iya. Sampean ini masuk bagian dari mencintai yang tidak dicintai. Iya Mas. Berarti cocok tuh ya lagunya cocok. Iya. Nah mungkin Mas Ferry ada tambahan berkaitan dengan harapan-harapan ke depan, apa yang kira-kira kemudian bisa, ini kan dalam rangka mencari solusi Mas Ferry. Jadi kita itu kritis terhadap kebijakan pemerintah tetapi tetap dalam rangkaian mencari solusi. Ini gini Mas, seperti yang selalu saya sampaikan ya, bahwa Bupati ini kan punya tim ahli, punya staf ahli, punya bawahan, punya kepala OPD. Andai kan koordinasi itu lancar ya, bisikan-bisikan dari staf ahli dan tim ahli ini didengar, betul-betul kalau dengar sih pasti. Cuma turunnya ke OPD itu bener apa enggak, lancar apa enggak gitu. Harusnya kalau koordinasi itu selaras, nggak ada permasalahan seperti ini Mas. Berarti di sini ada yang miss gitu. Entah di mana, itu yang harusnya jadi koreksi buat kepala daerah untuk memperbaiki kinerja, terutama koordinasi antar OPD di Pemkab. Itu sudah jadi masalah klasik Mas. Kalau egosentris dan koordinasi antar OPD di Pemkab itu memang gak beres dari dulu. Harusnya itu yang diutamakan dulu, baru pemerintah itu bisa meningkatkan governmentasinya masyarakat lagi. Jadi masyarakat itu biar gak apatis terus gitu tentang kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh Pemkab. Koordinasi aja kok intinya. Dan itu juga kenapa akhir-akhir ini jadi masalah utama dengan masyarakat gitu loh. Koordinasi antara Pemkab dan masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh pihak pengambil kebijakan dan pemerintah daerah mampu mengambil langkah dan yang solutif gitu, tidak membuat ketersinggungan satu dengan yang lain. Ini kan repot kalau kemudian masing-masing orang yang harusnya dilibatkan ini menjadi tersinggung semua. Ya tidak ada salahnya teman-teman media kemarin ada mengatakan bahwa ini bukan hari jadi tapi rangkaian hari jadi-jadian itu juga kalau koordinasinya seburuk. Nah harapan kita bagaimana pemerintah ini mencarikan solusi, kita duduk bersama gitu ya Mas ya. Betul. Mas Faisal juga sudah menjelaskan tadi sebetulnya ini persoalan lebih kepada persoalan etika. Seandainya sebagai pemilik jadwal Mas Faisal juga dikomunikasikan di awal dengan Mas Budi. Pasti legowo juga kan. Toh hari jadi ini punya masyarakat. Iya, kan milik bersama. Milik bersama iya. Dan ini didengar. Terima kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih Mas Faisal. Siap Mas. Ini menjadi kesempatan baik lah berdiskusi. Harapan kita menghasilkan solusi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.